Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefina Patricia Saleman dari Prodi Keperawatan 2023 NPM 23 20 11 52 dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada hari ini, saya akan membahas tema tentang Pancasila dan lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berikut rumusan masalah yang saya angkat yaitu yang pertama, apa penyebab dari pemanasan global? Dua, apa saja dampak dari pemanasan global? Dan yang ketiga, hal-hal kecil apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Berikut pembahasan tentang pemanasan global. Pemanasan global terjadi akibat adanya pembakaran bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan asap-asap pabrik maupun kendaraan yang menghasilkan karbon dioksida dan gas-gas lainnya ke atmosfer yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Dampak dari pemanasan global yang pertama, terjadinya berbagai fenomena alam. Dua, meningkatnya tinggi permukaan laut yang disebabkan oleh mencairnya gunung-gunung es di kutub. Tiga, siklus pertanian menjadi terganggu. Dan yang keempat, hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Lima, munculnya wabah penyakit yang menyerang manusia. Peran dunia dalam menghadapi pemanasan global. Isu pemanasan global ini telah diantisipasi melalui gagasan dan program menurunkan emisi secara internasional yang dilakukan sejak tahun 1979. Program yang dimaksud yaitu United Nations Framework Convention on Climate Change atau Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau lazim disebut Konvensi Perubahan Iklim. Hal-hal kecil yang bisa mengurangi pemanasan global yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tiga, mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang. Empat, menggunakan bahan pembersih yang ramah lingkungan. Lima, melakukan reboisasi atau penanaman pohon pada hutan-hutan gundul. 6. Memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk atau kompos. Berikut saya akan membahas kaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama berbicara tentang ketuhanan, yakni keyakinan pada Sang Pencipta, yang mana ini adalah fondasi dasar yang tidak boleh kita lupakan. Dalam memanfaatkan semua potensi yang telah diberikan oleh Tuhan, dan setiap manusia haruslah menyadari bahwa setiap benda yang berada di sekeliling kita adalah amanah yang Tuhan berikan yang harus dijaga dan dirawat sebaik-baiknya dengan tidak merugikan benda lain di sekitarnya. Lingkungan hidup Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia yang wajib kita jaga dan lestarikan agar dapat menjadi sumber penunjang hidup demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Sila kedua pada sisi kemanusiaan dengan keadilan dan keberadaan ini dapat diaplikasikan dengan bentuk kepedulian dan hak-hak akan seseorang yang memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap orang juga memiliki hak untuk berperan dalam pengelolaan hidup dengan menyesuaikan tuntutan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagainya. Sila yang ketiga, persatuan. Pengalaman dan pengaplikasian sila ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan intervensi tata nilai tradisional yang harus diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan
pengendalian pengembangan lingkungannya. Di beberapa daerah, tidak sedikit yang punya ajaran turun-temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan adat yang ada di sekitar daerah bersangkutan. Misalnya, ada adat yang menerangkan larangan untuk menebang pohon tertentu tanpa izin dari sesepuh adat. Sila yang keempat, penerapan sila ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Salah satunya adalah mewujudkan dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dan masyarakat dalam lingkungan hidup. Sila yang kelima, pengamalan sila ini tampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Adanya kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas, sehingga akan menimbulkan keresahan dan berbagai konflik yang dapat memicu ketidaksenangan masyarakat. Keadilan sosial dan kemakmuran, inilah dasar yang mengatakan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk kemakmuran, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, dan ketentraman. Itu saja presentasi materi dari saya. Sekian dan terima kasih.